Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih diberi kenikmatan sehat, juga kenikmatan iman, sehingga kita semua bisa melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, taraweh kita, tadarus kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada pembahasan tentang maksiat lisan. Bisa mas santri buka halaman 43. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utayono fasal suci wa mim ma'asil lisani, lan setengah seko piro-piro maksiat lisan, al-ghibatu. Yang pertama adalah ghibah. Jadi maksiat lisan yang pertama itu berupa ghibah. Apa itu ghibah? Wahiya dzikruka. Ghibah wahiya dzikruka yaiku oleh nutur sira akhoka ing sedulur ira al muslima kang muslim bima yakrohu, kelawan opo yakrohu kang sengit sopo muslim hu ing ma, wa ingka naran senajan ono sopo muslim mau fihi tetep ing dalem ma. Jadi yang namanya ghibah yaitu pembicaraan kamu atas kejelekan orang lain. Jadi kalau orang lain itu mendengar apa yang kau katakan, itu dia akan merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Jadi di hatinya itu merasa tidak enak, merasa tidak nyaman, meskipun itu dilakukan. Jadi misalnya kita katakan, saya katakan kepada teman saya Fulan misalnya, saya katakan, Fulan, nah, dia itu seorang pemabuk misalnya. Nah, apa yang saya katakan itu jika didengar oleh si Fulan, maka dia akan merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, meskipun dia melakukan. Dia memang pelaku, dia memang pemabuk misalnya. Dia itu sifatnya kereng misalnya, pemarah misalnya, meskipun benar pemarah, tetapi apa yang kita bicarakan itu membuat hatinya itu merasa sakit ketika dia mendengar pembicaraan itu. Jadi itu ghibah. Lain lagi dengan fitnah. Kalau fitnah itu kita membicarakan kejelekan orang lain yang tidak dia lakukan, kejelekan yang tidak dia lakukan. Jadi itu fitnah. Jadi kalau ghibah itu kita membicarakan kejelekan orang lain dan memang benar adanya, tapi jelek, sehingga orang lain itu kalau mendengarkan itu merasa tidak nyaman, merasa tidak enak di hati. Berikutnya yang nomor kali wan namimatulan adu-adu. Dosa lisan yang kedua adalah adu-adu. Wahya utai sing jeneng an-namimatu itu naklul qauli, iku mindah ucapan lil ifsadi, karena arah ngerusak. Jadi terus saya ketemu si A ngomong ke si B kejelekan si B, kemudian apa yang saya dapatkan dari si A itu kemudian saya sampaikan kepada
si B ini adu-adu, mindah kalam, mindah ucapan dari A ke B. Nah, sementara objeknya tadi adalah B, sehingga nanti antara B dan A ini jadi timbul perpecahan, timbul pertengkaran dan seterusnya, bahkan sampai perkelahian dan sebagainya. Nah, itu namanya an-namimah. Wa tahrisu juga ngedu, juga hasud, ngedu, min ghairi naqlil qaul, tanpa mindah ucapan. Jadi secara terang-terang ngedu, awakmu ani ora karo kae, awakmu iki diololo misalnya. Jadi langsung nunjuk kepada si A, awakmu benar enggak dengan si B itu, karena si B itu sering menjelek-jelekan kamu. Ini langsung adu-adu. Itu tahrish. Walau bainal bahaim, lan senajan tahrish, ngadu-adu tadi itu, mengadu itu antara dua hewan. Jadi hewan pun tidak boleh itu ditarungkan, diadu, itu tidak boleh, apalagi manusia. Nah, kemudian yang ketiga, wal kadzibulan goro, wa huwa uta sing jeneng goro iku al kalamu, ucapan, fi khilafil waqi, kelawan nulayani kenyataan, realitasnya berbeda dengan kenyataan. Berbicara sesuatu hal yang tidak nyata. Jadi goro, jadi mereka-reka, dalam membicarakan itu mereka-reka. Jadi ngarang dalam kejelekan, jadi bohong. Wal yaminul kadzibatu lan uga sumpah palsu. Wah, ini juga maksiat. Digoro, bohong itu juga maksiat lisan. Sumpah palsu juga sumpah palsu juga maksiat lisan. Nah, sumpah palsu itu kadang-kadang di antara anggota masyarakat ya, di sekitar kita kadang-kadang, atau bahkan bisa kita temui kadang-kadang dalam konteks jual beli. Kadang-kadang seseorang menawarkan barang, dia bilang, sudah, ini saya tawarkan 300.000 saja, padahal ini sudah ditawar 350 oleh orang lain. Ini sama kamu saya berikan 300.000, saya tawarkan 300.000. Yakin wis ditawar. Lah, ini sudah menggunakan yakin, apalagi demi Allah sudah. Nah, ini sumpah palsu. Atau juga ketika seorang itu bersumpah di hakim dengan yakin demi Allah, tetapi goroh, itu namanya juga sumpah palsu. Wal fadul qadhafi, juga maksiat lisan yang lain, yaitu menuduh orang lain. Utamanya menuduh orang lain berbuat zina. Wahia katsiratun, lafadznya banyak sekali. Ada yang sore, ada yang jelas, ada yang kinayah. Hasiluha utai kesimpulannya saka al-qadhafi, nuduh orang lain, iku kullu kalimatin, yaiku saben-saben kalimat, tunsabu kang den sandarake insanan maring menungso, awahidan utawa suwiji-wiji min qarabatihi, saka kerabat dekatnya, tetangga dekat dan seterusnya, ila zina, nuduh maring nglakoni zina. Masih sutoke wis melakukan zina, si fulan ke wis melakukan zina, fahiya utawi
Fahya utawi alfadul qadzaf iku qadzafun liman nasabaz zina, yaiku nuduh maring wong kang disandarke maring zina ilahi maring wong mau, imma shorihan dengan jalan yang jelas terang, dengan terang awakmu zina dengan terang, au kinayata shorihan mutlakon pertelo kali pertelo utawa kinayah utawa dengan bahasa sindiran, bahasa kinayah. Awakmu terus munggah gunung toh, misalnya begitu, munggah gunung tapi tujuannya adalah menuduh zina. Kamu terus munggah gunung kembar misalnya. Nah ini kinayah, bahasa kinayah. Jadi tujuannya adalah menuduh orang lain berbuat zina. Nah ini bagian dari maksiat lisan. Wa yuhaddu al-qadhifu lan didenda sapa sing nuduh zina mau ila samani najal datan maring 80 jilidan, 80 kali cambuk, 80 kali cambuk. Warraqiku utawi mungguhe budak kok wani-wani nuduh zina nisfah separuh saka dendane itu separuh, jadi 40 dera. Kalau orang merdeka menuduh zina kepada orang lain dan tidak terbukti, didenda dicambuk 80 kali cambukan. Sementara kalau seorang budak maka dia didenda 40 kali cambuk. Wa min halan setengah saka maksiat lisan iku sabu sahabati misuh-misuh para sahabat Nabi. Jadi misuh sahabat Nabi itu juga bagian dari maksiat lisan. Hati-hati. Seluruh para sahabat itu orang-orang pilihan, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berjasa. Kita harus mengagumi mereka, kita harus menghormati mereka. Kalaupun dalam kitab tarikh ada kitab sejarah dari buku saudara membaca ada kekurangan dari sahabat misalnya, ada sisi kelemahan, ada sisi kekurangan dari sikap sahabat yang bisa saudara baca di buku-buku mutakhir, di buku-buku kekinian misalnya. Nah ini tentu jangan sampai kemudian mengurangi rasa hormat saudara, mengurangi rasa terima kasih saudara terhadap para sahabat. Karena bagaimanapun para sahabat Nabi itulah mereka lah yang menghabarkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi dan takrir Nabi. Itu adalah mereka semua yang para sahabat. Ini yang telah berjasa. Maka misuh-misuh artinya berkata jelek terhadap sahabat, ya, itu bagian dari dosa lisan, bagian dari maksiat lisan. Wa syahadatu zur lan nekseni kanthi goroh, sumpah palsu, nekseni kanthi goroh, jadi saksi palsu, Nah, kalau dalam konteks itu dolok, jadi menjadi saksi palsu. Ya aku nekseni, aku baru nekseni, oh dia mau lah. Ini juga bagian dari maksiat lisan. Wal khulfu fil wa'di lan nulayani janji, jelas itu. Ingkar janji, nulayani janji, itu bagian dari maksiat lisan. Nulayani janji idza wa'adahu arikalani janji sapa man
wa huwa yuzmiru wa huwa mongko hali utai maniku yuzmiru nyimpen al khulfa ing oleh nulayani. Jadi ya itu tadi, nulayani itu ingkar janji sesuk aku tak rono jam 09.00 ndak jadi. Sesuk gampang tak tukoke lawuh. ora situ. Wah, ini sudah janji, nulayani janji. Itu bagian dari maksiat lisan. Wa matlul ghani lan ngendi utang lagi ya, hati-hati juga. Ngendi utang. Apa ngulur-ulur utang, ngendi utang. Ini juga bagian dari maksiat lisan. Tidak boleh. Jadi sepanjang sudah punya, segera dibayar hutang. Harus disegerakan. Hutang itu harus disegerakan. Karena kalau punya hutang itu, Nabi mengajarkan, Nabi tidak mau mensolati orang yang masih punya tanggungan hutang. Nah, ini beratnya hutang. Jadi harus disegerakan. Kalau sudah punya harus segera dibayarkan. Jadi tidak boleh ngendi, tidak boleh memperpanjang hutang. Wa matlul ghani wasyatmu lan nacat utawa ngino-ino, nacat ngino-ino maring wong liya. Jadi ya menghardik, nyacat, ngolol, jadi bentak orang. Wasyabu lan misuh maring wong tuane, naudzubillah. Wasyabu ini maksiat lisan. Kadang-kadang berani dengan orang tua, bahkan misui wong tuane, masya Allah. Naudzubillah. Misui maring wong tuane, ini dosa besar. Ini juga bagian dari maksiat lisan. Wasyabu. Walaknu lan ngelaknati, jadi nyuding orang, ngelaknat, membela itu juga. Jadi hati-hati, lisan kita harus jaga betul. Wal istihza'u bil muslimi lan ngremehake, geguyu maring wong muslim liyane. Ya Allah, ini juga maksiat lisan. Wa kullu kalamin lan saben-saben ucapan muadzin kang nglarani lahu maring muslim iku juga maksiat lisan. Segala ucapan yang bisa melahirkan rasa sakit di hati orang lain itu juga maksiat lisan. Wal kidbu lan ucapan kang goro alallahi, wal kidbulan gorohake alallahi maring Allah Ta'ala, wa ala rasulihi lan ing atase rasuli, gorohake Allah, gorohake rasul. Demi Allah, demi rasul. Ora bener sing diucap tapi. Nah ini gorohake rasul, gorohake Allah. Ini maksiat lisan. Wa da'wa lan aja-aja al-batilatu maring kebatilan, maring perkara sing ora bener, aja maring kebatilan, perkara sing ora bener, itu juga maksiat lisan. Wattolaku albid'iyu lan uga nalak istrine sing lagi nifas. Jadi posisi istri sedang nifas kok ditalak. Nah ini juga maksiat lisan. Ora oleh nalak istrinya di saat
nifas gantes nglairke kok terus di itu haram. Wadhiharulan wadhiharulan wadhiharu fihi wadhiharulan madhaake bojo wadon wadhiharu lan madhaake bojo wadon. Jadi menyamakan istri kita dengan orang lain. Awakmu kuwi padha kayak awakmu padha kayak itu ora oleh. Itu maksiat lisan. Itu maksiat lisan. Jadi awakmu kuwi apa kuwi jenengane turu ae kaya kebo jane turat. Apa meneh kok dipadhaki karo kewan, dipadhaki dengan manusia pun juga tidak boleh. Itu namanya wadhiha. Wa fihi lan tetep ing dalem wa fi lan tetep ing dalem tolak bid'i wadhihar mau apa kafarotun ana dendane ilam yutlik lamun ora sida megat badahu sakwise dhihar. Saku arek ngumpuli awakmu meneh wis aja karo aku misalnya gitu. Tapi kok ndak jadi tolaknya, lenalan ndak jadi, itu dia harus bayar kifar, harus membayar denda. Badau faron hali age-age. Jadi kafarotun ilam yutlik lamun ora nalak sapa man badau sakwise dhihar mau utawa sakwise tolak bid'ai. Fauron hali age-age. Wahia utawi bentuke kafarah. Wahia utawi bentuke kafarah iku apa? Itqu raqabatin. Ya iku merdekake budak mukminatin kang mukmin salimatin tur ya sehat. Jadi kafarah dendane wong sing zihar, wong sing tolak bid'i yaiku memerdekakan budak, merdekake budak wadon salimatin kan sehat, kang selamat. Fain aja mongko lamun apes ora iso ketemu budak, ora iso memerdekakan seorang budak, maka sebagai gantinya fain ajama syoma syahraini mongko poso syahraini 2 bulan nutup, jadi 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'aini yo berturut-turut karone 2 bulan itu berturut-turut. Fain ajaza mongko lamun apes sapa wong saka poso 2 bulan berturut-turut at amasitina mongko aweh pangan sitina miskinan sewidak wong miskin, sewidak wong miskin. Mudan sakmut, setiap wong sakmut 60 orang, setiap orang sakmut. Ya sakmut itu ya kisarannya ya 3/4 kilo lah, 3/4 kilo samut. Ya ping swidak. Wamin halan setengah seko maksiat risan iku Allah nu pelon pepeko pelon. Jadi digawe-gawe coba. Fil Qur'ani ing dalam Qur'an maca Qur'an kok digawe-gawe. Tidak diperbagus suaranya ning dipelok-pelok, dicedal-cedal. Misalnya contoh itu. Nah, itu tidak boleh. Itu lahan, itu bagian dari maksiat risan. Ora oleh digawe-gawe. Wa illam yukhilla lan senajan orang ngerusakake bil makna ing makna ya tetep maknane ora rusak, tetapi
apa melok-melok teh pelo suara itu bagian dari maksiat lisan. Hindari. Wain ya khilu bil mana wasu'alu lan jaluk lil ghani wasu'alu lan jaluk ngemis lil ghani maring wong sugih bimalin kelawan bondo au khirfatin utawa penggawean. Jadi ngemis-ngemis, minta-minta kepada orang yang kaya sekalipun, minta-minta harta, benda ataupun penggawean, minta pekerja, ngemis-ngemis itu bagian dari maksiat lisan. Wan nadzaru bi qasdi ihram lan uga nazar, wan nadzaru lan nazar bi qasdi ihramil warithaini kelawan nejo nyegah al warisaini ahli waris. Jadi sengaja untuk menahan harta benda ahli waris. Itu juga bagian dari maksiat. Watarkul wasiyati lan oleh ninggal wasiat bidainin kelawan utang au ainin utawa barang layak lamuha kang orang ngawruhi sapa ahli waris huma antarane utang lan barang ghairuhu ya sakliyane apa jenenge sakliyane man. Jadi apa yang diwasiatkan oleh mayit berupa harta atau barang apapun yang tidak diketahui oleh ahli waris ini disimpan disingitake, disembunyikan. Nah ini juga bagian dari maksiat. Wal intima'u bebongso wal intima'u ila ghairi abihi maring sakliyane wali nikah au ila ghairi mawalihi utawa maring sakliyane waline. Jadi ora dadi wali ngaku aku dadi waline seorang kemudian ngijabke. Iki ora oleh. Kalau memang bukan walinya ora oleh. Kecuali memang diminta untuk menjadi wakil wali, boleh diikrarkan oleh wali. Tapi ngaku aku waline tak ijabke, ini ndak boleh. Itu bagian dari maksiat lisan. Wal khidbatulan ngelamar ala khidbati akhihi, ngelamar maring wong sing gak dilamar wong liya. Nah ini juga maksiat lisan. Ora oleh melamar orang yang sedang dilamar orang lain. Wal fatwa lan awe fatwa bi ghairi ilmin. Ini juga wal fatwa lan awe fatwa bi ghairi ilmin, tanpa nganggo ilmu. Orang di ilmu kok berfatwa. Nah ini juga maksiat lisan. Wa ta'limin lan uga mulang, wa ta'allumin lan ngaji ilmu, wa ta'allumi ilmin lan ngaji ilmu, mudhirin kang melarati. Jadi mengajarkan atau belajar ilmu sing melarati. Melarati iyo ilmu maling, ilmu nyopet, misalnya ilmu nyopet. Lah ini utawa ilmu apa kuwi jenengane yang melarati, yang membahayakan diri. Ilmu sing
nekakake maring bahayane maring awake dhewe sing yang membahayakan diri sendiri. Itu dilarang. Apapun macamnya, monggo. Ya, apapun macamnya. Nah, itu dilarang. Wal hukmu bi ghairi hukmillah, lan uga bagian dari maksiat lisan uga berhukum bi ghairi hukmillah, tanpa kelawan hukumnya Allah Ta'ala. Berhukum dengan hukum bukan hukumnya Allah. Jadi menentang peraturannya Allah, hukumnya Allah, bertentangan dengan hukumnya Allah. Ini juga maksiat. Wan nadabulan sambat-sambat. Sambat-sambat dalam konteks kekinian ini sambat orang duwe duit, sambat utange akeh, sambat ora enek gawean, sambat. Toh sambat ki jane yo panggah mangan. Jadi sambat terus, sambat aneh sambat. Itu bagian dari maksiat lisan kita. Sambat. Kentean pulsa, kentean duit, kentean waktu, kentean tenaga, kentean sembarang sambat, disambat kabeh. Nah, ini bagian dari maksiat lisan. Sambat wadul maring Allah Ta'ala. Kalau menungso wadul, wong sing diwaduli luwih parah. Kadang-kadang, aduh aku kok ora duwe duit, sing diwaduli luwih ora duwe duit biasane ngono. Maka sambat maring Allah Ta'ala sing maha suci. Wan niyahatu lan jerit-jerit. Niyaha itu jerit-jerit krana nangisi maring mayit. Niyah ana sedulure sing tiba alule nangis, geru-geru dan seterusnya. Ana keluargane yang meninggal kemudian lu nangis. Tak terbentung, jerit-jerit nangis. Nah, itu niyaha. Itu maksiat lisan. Wa kullu qaulin lan saben-saben ucapan yahitsu kang mendorong, kang gegrei, kang ngajak ala muhramin ing atase keharuman, perkara sing diharamake, barang sing diharamake. Segala ucapan yang mengajak kepada perkara yang haram, barang sing haram. Wa yafturulan lan nglirwakake an wajibin, pepeko nglirwakake wajib. Wayaf turu an wajibin, gegampang wajib baris. Poso ora poso, kon salat ora salat, kon zakat ora gelem zakat. Nah, ini pepeko terhadap wajib. Kon salat ora gelem. Wa kullu kalamin lan saben-saben ucapan yuk dahu kang nacat fiddin ing dalam agama. Nacat agama iki juga lisan. Jadi nacat agama itu tidak ada cacat agamanya, tidak boleh dicacat. Yang cacat itu adalah pandangan orang terhadap agama, bukan agamanya. Agama tidak ada cacat, karena agama itu datangnya dari yang maha sempurna, dari Allah Ta'ala. Jadi kalau nacat orang yang berpendapat atau nacat pendapatnya orang itu bisa, menyalahkan pendapatnya orang itu bisa, tetapi tidak boleh kemudian nacat agama. Nacat dalam pengertian orang benerke pendapat orang lain, tetapi harus diakui bahwa orang lain itu boleh berpendapat. Dan kita boleh juga memahami bahwa pendapat orang lain itu kurang tepat, boleh. Tetapi tidak boleh menjudge bahwa pendapat saya yang paling benar. Jadi memang harus hati-hati. Yukta fulan nyacat fitining dalam agama fi ahadin utawa ing dalam suci-suci wong suci-suci minal fi ahadin ing dalam suci minal anbiya saka utusane Allah, saka para nabi, para utusane Allah Ta'ala, minal anbiya, para kekasih Allah Ta'ala. Anbiya jamak saka nabi. Nabi itu adalah isim fa'il saka naba'a. Naba'a itu
kabar. Jadi nabi itu wong sing nggawa kabar. Kabar apa? Kabar saka Allah. Jadi para nabi itu adalah orang yang membawa berita dari Tuhan, yang menghabarkan berita dari Tuhan, itu para nabi. Ini jumlahnya 104.000 ya. 124.000 jumlah nabi, mulai Mbah Adam sampai Nabi Muhammad. Aufil ulama utawa nacat-nacat yang salah setunggali ulama, ora oleh ulama, para ulama. Nah ini bagaimana kalau kondisi sekarang itu antar ulama malah saling nacat? Ya ora usah ditiru, ndak usah ditiru, jangan ditiru. Jadi nacat para ulama itu tidak boleh. Anggap bahwa ulama, karena ulama itu bagaimanapun ilmunya lebih tinggi dibanding, wawasannya lebih luas dibanding kita. Kitalah yang harus benar-benar, kita yang terus harus belajar. Mereka lebih baik dibanding saya, terus begitu aja. Tanamkan pemahaman bahwa mereka itu lebih baik dibandingkan diri saya. Saya akan terus berusaha untuk membantu. Ulama awil ilmi utawa nacat ilmu awil syar'i utawa syarat tata aturan awil Quran apa meneh nyacat Quran au fi syai'in utawa ing dalam suci min syairillah ing dalam syiare agama Allah Ta'ala. Ono dakwah dicacat, ono itu ndak boleh. Ono masjid dicacat, ono musola dicacat, ndak boleh. Pengajian dicacat dan seterusnya, ndak boleh. Wa minha lan setengah saka maksiat lesa iku at-tazmiru iku iku suling, mainan suling. Ya Allah, jadi mainan apa jenengane, seruling bambu, seruling ikan dan seterusnya. Itu sebaiknya dihindari. Wasukutulan yo meneng anil amri, diam anil amri sekolah perintah bil ma'ruf kelan kemakrufan kelan keapian bil ma'ruf wa nahilan nglarang anil mungkar saka kemungkaran bihori udrin tanpa anane udzur. Ora anane udzur kok ora gelem perintah maring kebagusan, ora gelem nglarang kealanan. Itu juga bagian dari maksiat. Wakatmul ilmi lan ngumpetake ilmu al wajib kang wajib ma'awujudit thalib sertane anane santri, anane mahasiswa, anane murid. Ana wong golek ilmu, kita punya ilmu biarpun sedikit kok terus disimpan, disingitake, itu bagian dari maksiat lisan. Jadi harus disampaikan. Balighu ani walau ayat, sampaikan meskipun hanya satu ayat, sebisa saisane sampaikan. Wadzakulan geguyu li khurujirih wadzakulan geguyu li khurujirih krana metune angin, tegese ana wong ngentut geguyu. Au ala muslimin utawa ing atase wong muslim istighqaran lahu, ya krana dening ngremehake lahu maring wong muslim. Dadi ana kancane ngentut diumbar-umbar. Nah itu raul, itu maksiat biasa. Buang angin itu biasa gitu ya. Justru malah menandakan sehat. Angin nek timpet ning jero weteng malah sakit. Jadi hal yang biasa. Ono kancane ngentut dut misalnya biasa. Awake dhewe ya sering lakoni itu. Jadi hal yang biasa. Wakat musyahadati lan ngumpetake pasaksen. Wakat musyahadah. Jadi kita menyaksikan sesuatu tidak mau jadi saksi, itu juga tidak boleh.
Jadi yuk domongke kalau memang itu dibutuhkan. Awakmu weruh, ya weruh tenan kalau memang weruh, kalau memang lihat. Kejadiannya awakmu weruh, ya weruh, kalau memang weruh ya sampaikan. Setahu saya seperti ini, ya sampaikan. Itu wakat supaya kita tidak terkena maksiat lisan kita berupa apa? Katmus syahadah, nyimpen persaksian. Tidak boleh juga. Jadi apa yang kita saksikan ya sampaikan saja. Aunisyanul Quran, nah ini aunisyanul Quran utawa nglalekake Quran. Jadi ini juga maksiat lisan, ya Allah. Ini berat abot bagi hafid ini ya Mas Santri ya. Sing wis apal 5 juz kudu bener-bener direksa. Sing wis apal 5 juz, sing wis apal 10 juz, apalagi yang 30 harus bener-bener direksa, dijaga betul, jangan sampai lupa. Karena melupakan ayat yang sudah dihafal itu bagian dari maksiat lisan. Ya Allah, ini saya ya monggo kita sarangan kita semua bersama-sama untuk menjaga, saling menjaga agar hafalan kita tidak sebesar apapun, sebanyak apapun hafalan kita itu terjaga. Ya. Tapi bukan berarti lebih bangga dengan yang tidak hafal sama sekali, satupun ayat tidak ada yang hafal, nah, itu parah. Jadi, ya marilah kita berusaha senantiasa meningkatkan hafalan kita. Kalau sudah hafal ini dijaga, seberapapun hafalan kita, mari kita sama-sama menjaga hafalan kita. Watarku rotis salam lan uga ninggal ora gelem bales salam itu maksiat lisan. Itu kalau ada orang salam ya wajib dijawab. Watarku rotis salam al wajibi alaika lan ninggalake salam kang wajib alaika tumrap sira wal qiblatu al mukharrikatu lil muhrim wal qiblatu lan ngambung al mukharrikatu kang bisa ngubahake lil muhrimi kedue kang muhrim binusukin kang lagi ngibadah haji. Jadi ngibadah haji pas kayak nglakoni ibadah haji utawa umroh, kayak pas wayahe ibadah haji utawa umroh kok ngambung senajan bojone, kemudian bisa menyebabkan nafsu ya, bisa menyebabkan nafsu birahinya. Nah, ini juga bagian dari maksiat. Waliso imin lan uga wong sing kek poso fardhu kayak poso Ramadan seperti ini kok ngambung bojone kemudian jadi tegang, itu bagian maksiat lisan kita, itu bagian dari maksiat lisan kita, tidak boleh. Au mal latahillu utawa maring wong latahillu kang ora halal lahu keteman kublatahu ing oleh ngambung ing man apa meneh wong liya maksudnya. Nah ini juga bagian dari lisan. Nah inilah banyak sekali maksiat lisan yang telah kita bacakan tadi itu ya, mulai dari riba, namimah, terus sumpah palsu, kemudian juga sampai kemudian tidak mau amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Nah semoga kita semua bisa menjaga lisan kita agar selamat dunia akhirat. Bahkan terkait dengan lisan ini dawuh Gusti Kanjeng Nabi, salamatul insan fi khifdil lisan. Keselamatane manungsa iku gumantung anggone ngreksa jaga maring lisan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sing sapa ngaku iman maring Allah lan dina akhir ngucap sing apik. Nek ora iso ngucap sing apik kon meneng, kon diam. Artinya menjaga lisan. Dengan menjaga lisan insyaallah kita akan terbebas dari segala maksiat. Maksiat apa? Maksiat lisan kita. Nah semoga kita benar-benar bisa
menjaga lisan kita. Dan mari pertemuan ini kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.